Patok. Amin. Lagu kebangsaan. Betul. Kita mau nyanyi dulu dari Mars PA. Udah ada yang hafal belum lagunya? Nggak usah lihat teks. Hafal nggak? Hafal. Enggak. Yuk. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita tentang kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita mau masuk ke pujian pembuka. Kita mau nyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Ada yang tahu lagunya? Tahu kan? Buka Kidung Cerianya 361. Kita nyanyi sama-sama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita mau angkat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, banyak Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Oh, tepat. Karena seminggu yang lalu Tuhan memberkati dan melindungi kami sampai pada hari ini kami dapat berkumpul kembali dengan teman-teman kami Tuhan melalui Zoom untuk ibadah IMPA. Tuhan Yesus berkatilah ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau bermazmur, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang laki-laki sama Kamarta ayat yang ke-6.
Yang perempuan sama Kakak Ria ayat yang ke-7. Ya, kita mau bermazmur adik-adik. Kita mau bermazmur Mazmur ya. 95. Udah dibuka Udah dibuka kitabnya? semua? Ada yang lagi buka-buka Kak, Angel lagi buka-buka Kak. Oke. Udah siap jempolnya diginiin ya, biar Kakak Ria tahu ya udah siap atau belum ya. Areta udah siap. Fanny udah siap? Michelle udah siap. Angel kenapa? Udah siap. Udah semua? Yuk. Mazmur 95 ayat 6 sampai 7, yang 6 kita baca para lelaki-laki. 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang perempuan ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan tuntunan tangannya. Kamu mendengar suaranya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah, kita sudah bermazmur. Kita mau masuk dalam firman. Siapa yang udah gak sabar mau dengar firman Tuhan hari ini? Saya Kak. Udah gak sabar lu Kak. Soalnya Kak Marta punya videonya bagus loh. Siapa yang udah gak sabar melihat videonya? Yuk, sebelum kita masuk firman, kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Terima kasih Kakak Ria. Ini. Oke. Semua sudah siap pastinya ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Marta mau anak kecil sama anak tanggung. Mau lihat anak kecil anak tanggung, coba tunjuk tangan. Oke. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau berdoa. Sebelumnya buka dulu kitabnya. Aduh, Kak Marta ini. Buka kitab dari Keluaran 32. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Hebat. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Sampai 6. Kita tambahin, jadi nanti videonya sampai habis. Jadi kita tambahin ya, baca Alkitabnya, nggak apa-apa kan? Oke. Ayo cek. Keluaran
Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Kak, saya mau ke. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tungguin kok. Kak, tadi keluaran apa, Kak? Sudah ketemu? Kelas kecil, kelas tanggung? Enggak, Kak. Oke. Dah. Oke. Alkitabnya tetap dibuka. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu boleh diam di dalam hati kami, Tuhan, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Kak Marta, ini karena banyak, kita ganti-gantian aja ya. Dimulai dari Kak Marta, terus habis itu adik-adik, terus gantian Kak Marta, adik-adik. Oke? Sampai berapa, Kak? Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Kak Marta mulai duluan ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Adik-adik? Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah dari anak yang dibuat tangan. Kemudian berkata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di muka bangsa itu makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka bersuka dan bersuka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyeberang di jalan yang perintah kepada mereka telah membawa anak lembu buangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban agar dikatakan, "Israel itu Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya engkau takut terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Aku akan
buat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Maka orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan katakan kepada mereka dan membunuh mereka dibunuh dan binasa dari muka bumi. Berbaliklah dari kamu yang bernyala-nyala itu dan salah karena mengapetkan yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan di seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah mereka malapetaka yang dirancangkannya di atas umatnya. Terima kasih. Kak Marta mau tanya dong, siapa di sini yang kalau disuruh nunggu pasti nggak mau? Atau dibilang, aduh mama, papa please deh, masa aku nungguin, capek nih, udah mau pulang, mau tidur, mau ketemu kasur. Atau misalkan mau pulang sekolah, nungguin jam, kok lama banget ya, nggak pulang-pulang. Siapa di sini yang kalau menunggu pasti membuat sepertinya halnya membosankan? Aku. Siapa, ayo? Marta nggak suka juga sih kalau disuruh nunggu. Andreas. Michelle. Menunggu kadang-kadang memang waktu yang, apalagi kalau waktunya panjang ya adik-adik. Misalkan gini, mama mau ke Indomaret, terus kakak Tika disuruh nungguin adik Queen di rumah, jangan keluar-keluar. Padahal mamanya baru keluar 10 menit, tapi kakak Tika udah kayak, aduh mama cepet pulang dong, capek nungguin Queen, anaknya nggak bisa diem, kesana kesini, ngudumul aja. Nah, contohnya seperti itu. Yang kita mau baca saat ini, bangsa Israel seperti itu. Waktu itu dia lagi nungguin siapa? Tadi yang kita baca ada 2 tokoh, ada siapa? Musa dan Harun. Satu lagi bangsa Israel. Saat itu Bapak Musa sedang naik ke atas gunung Sinai. Ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat mungkin cerita-cerita sebelumnya? Dia berdoa untuk apa? Meminta hikmat Tuhan atas apa yang akan dilakukan untuk bangsa Israel. Nah, berapa lama? 40 hari, 40 malam. Waduh. Kayak kita ulangan aja nih adik-adik ya. Kalau ulangan tuh baru hari pertama udah kayak rasanya, aduh cepetan dong, hari yang terakhir udah mau selesai. Apalagi ini 40 hari 40 malam, ampun deh. Itu yang terjadi. Bangsa Israel tidak sabaran. Dia pikir si Bapak Musa ini ninggalin. Bapak Musa ini cuman omdo, ninggalin kita di sini suruh nunggu, dianya nggak tahu kemana. Jangan-jangan dia nggak naik ke atas. Pikirannya udah jelek-jelek aja. Padahal si Bapak Musa itu naik ke atas Gunung Sinai itu butuh waktu, nggak secepat kayak film The Flash gitu yang langsung sampai. Tapi mereka namanya juga nggak sabaran ya adik-adik. Jadi ya kayak gitu. Sebelum lanjut, Kak Marta mau kasih video. Coba ditonton dulu ya. Oke. Kalau kata Mami tidur udah. Aku di kamar. Apa? Di kamar. Kemuliaan
Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu." Apa tadi yang dibuat oleh Harun untuk disembah oleh bangsa Israel? Anak lembu emas. Ya, betul. Anak lembu emas. Kenapa dibuat? Karena apa? Karena bangsa Israel itu tadi Kak Marta bilang tidak sabaran menunggu Bapak Musa turun dari gunung. Mereka pikir Bapak Musa ini nggak ada. Akhirnya mereka bilang, aduh kita nih butuh Tuhan, kita butuh pemimpin, kita butuh berkat, kita butuh makan. Mana nggak ada pemimpinnya, nanti kita nggak makan bagaimana? Mereka tuh penuh ketakutan. Jadi dia datangin Bapak Harun. Mereka datangin Bapak Harun, terus dia bilang, dibikin dong pemimpin buat kita nih. Kalau kita nggak ada pemimpinnya gimana nih? Kita butuh ini, butuh itu, nggak ada. Akhirnya Harun mendengarkan, karena saat itu, saat Bapak Musa naik ke atas Gunung Sinai, memang Bapak Harun lah yang menggantikan Musa sementara. Jadi dia mengiyakan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Lalu dibilang, ya udah sini, kasih emas-emas yang dipakai sama istrimu, dipakai sama anak-anakmu. Nanti kita bikin. Akhirnya jadilah si lembu emas itu. Lalu apa yang mereka perbuat? Mereka menyembah. Itu perbuatan yang benar-benar
buat Tuhan marah. Karena apa adik-adik? Yang harus kita sembah itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Adik-adik mesti ingat. Dalam keadaan apapun, harus Tuhan Yesus yang kalian sembah. Yang kalian andalkan. Jangan seperti bangsa Israel. Karena mereka nggak sabaran, mereka bikinlah lembu emas itu. Abis itu mereka sembah dan mereka bersorak-ria. Itu yang di ayat yang ke-6. Begitu mereka bangun pagi-pagi mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, sesudah itu mereka bersukaria. Wah, mereka happy karena mereka pikir si patung lembu emas ini tuh bisa mendatangkan berkat buat mereka. Jadi mereka sembah, mereka mau gantikan si patung anak lembu emas itu sebagai Tuhan mereka. Lalu apa yang terjadi di berikutnya? Bapak Musa tuh turun. Membawa apa tadi? 2 loh batu. 2 loh batu yang isinya Tulisan firman. 10 pertanyaan. 10 firman Tuhan. 10 perintah Tuhan. Begitu dia turun, dia kaget. Wah, apa nih? Mereka lagi pada pesta-pesta nih. Apa nih? Terus dilihat, ya ampun, ternyata ada yang mereka buat untuk menggantikan Tuhan. Lalu dia marah. Bapak Musa pikir, kok kalian sejahat ini? Menggantikan Allah, menggantikan Tuhan dengan seekor lembu emas. Lalu dia banting apa? Loh batunya dibanting. Yang dia bawa nih, yang perintah dari Tuhan itu mau dikasih ke bangsa Israel, dia banting. Lalu dia samperin bangsa Israel dan si lembu emas itu dihancurkan. Adik-adik, di sini dalam kehidupan kita pasti akan ada masalah. Baik itu adik-adik yang masih kecil, adik-adik yang anak-anak yang TK, anak TK mungkin belum begitu tahu ya. Anak kecil, anak tanggung tuh. Pasti ada masalah dalam hidup. Karena apa? Masalah itu menjadikan kita menjadi lebih baik dan menguji iman kita untuk setia kepada Tuhan. Dan menguji iman kita juga hanya untuk menyembah Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Ingat itu adik-adik ya. Kemanapun kalian pergi, sampai nanti besar gitu, sampai nanti SMP, SMA, kuliah, terus bekerja, tantangan apapun dalam hidup tetap harus menyembah Tuhan. Nah, begitu Bapak Musa menghancurkan si lembu emas ini, dia naik lagi ke atas gunung. Dia bilang sama Tuhan, dia minta ampun, meminta Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel. Dia bilang, Tuhan, masa mau menghancurkan bangsa yang sudah Tuhan tuntun dari awal sampai dia keluar dari tanah Mesir, itu kan Tuhan yang tuntun. Ceritanya Bapak Musa lagi merayu Tuhan, bukan merayu ya, memohon Tuhan untuk tidak murka ke bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang apa? Ya udah, daripada nanti mereka macam-macam lagi, sekarang bawa mereka pergi ke tempat tujuannya. Akhirnya mereka pergi lagi. Dan di situ di ayat 14 yang terakhir, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Saking baiknya Tuhan kepada kita nih adik-adik. Benar kan Tuhan Yesus baik? Benar nggak? Ya. Iya benar. Benar, adik-adik harus ingat itu. Saking baiknya Tuhan terhadap bangsa Israel, mereka tetap dituntun, mereka tetap diberkati. Tuh, pesan buat kita saat ini, Kak Marta mau kasih tahu satu, tidak ada Allah lain selain Tuhan. Jadi hidup kalian harus tetap menyembah Tuhan Tuhan Yesus. Setia sama Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bisa? Bisa. Anak Tuhan pasti bisa. Yang penting apa? Berdoa, minta Tuhan untuk jaga dan bimbing kehidupan kita. Kalau kita jarang berdoa, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan tuh nggak ngomong kayak Kak Marta gini loh, suaranya gede.
hei kamu, Michelle, besok sekolah bangun pagi, nggak gitu. Ketawa dia. Tuhan Yesus itu adik-adik bisa rasakan suaranya di dalam hati. Kalau adik-adik benar-benar bersekutu dengan Tuhan yang rajin. Itu aja yang mau Kak Marta sampaikan. Harap diingat tadi Kak Marta pesannya apa? Hidupnya harus menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan. Kedua harus apa lagi? Setia kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Mengandalkan hidup kepada Tuhan. Oke. Terima kasih karena sudah mendengarkan firman hari ini. Kak Marta mau lanjutkan lagi dengan karya. Kita mau berdoa tutup. Angel sama Michael lagi ngomongin apa tuh? Yuk. Lipat tangan, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh adik-adik dengar pada saat ini. Tuhan, biarkanlah kami selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarkanlah kami boleh selalu diingatkan untuk menyembah Tuhan dalam keadaan apapun dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu setia hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Gimana tadi videonya? Bagus? Bagus Kak. Mengerti nggak apa yang ingin Tuhan sampaikan siang ini? Tadi kesimpulannya apa? Tuhan Yesus mau satu, tadi Kak Marta bilang apa? Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Sekarang kita mau persembahan karena masih pandemi. PPKM udah enggak, Kak? Persembahannya boleh ditransfer. Kak, boleh lihat dong, Kak? Layarnya Kak, nomor rekeningnya. Beb. Beb. Ya, persembahannya boleh ditransfer ke rekening Bank Mandiri GPIB Kasih Setia. Mama papanya pasti udah tahu. Atau boleh langsung diserahkan ke gereja kantor majelis Jemaat GPIB Kasih Setia. Kita mau nyanyi dari 122 Sekarang Bersyukur. Segala karya Tuhan diberi.
Minggu depan kita kembali hadir dalam IMPA tanggal 21 November jam 1. Lalu ada aktivitas untuk anak, boleh langsung slide selanjutnya Kak. Nah, akan ada gambar ini untuk diwarnai anak balita dan anak ATK. Ini gambarnya sepertinya mencontohkan Tuhan Yesus tuh sayang sama semua anak-anak. Ya, bisa anak-anak balita dan anak-anak ATK untuk warnain bisa ya. Lalu yang untuk anak kecil aktivitasnya boleh selanjutnya Kak. Oke. Lengkapi teka-teki silang ini ya. Nah, itu ada pertanyaannya. Adik-adik, ini kalau ngerasa susah, nggak perlu diisi semua, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti nggak dikerjain ya. Yang bisa. Kalau misalkan sekiranya sulit banget, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ya. Mendatar 5 kotak. Apa yang dibuat Harun? Nah, jawabannya tulis di nomor 2, mendatar. Mendatar tuh lurus ya, menurun tuh ke bawah. Jolali ya. Jangan lupa ya. Maksudnya. Untuk anak tanggung. Aduh, susah. Anak tanggung juga lengkapi teka-teki silang lebih rumit sepertinya daripada anak kecil. Ini tentang Musa. Kalau yang tadi anak kecil tentang Harun, yang ini tentang Musa, dan ini lebih banyak ya karya lihat ya. Seperti pesan yang tadi ya, dikerjakan yang bisa. Yang tidak bisa nggak apa-apa. Wow, oke. Tantangan nih, siapa yang bisa kumpulin sebelum jam berapa Kak? Jam 4. Nggak apa-apa, Kak Marta tungguin seminggu boleh ya. Oh, boleh sampai seminggu. Hari Sabtu paling terakhir. Nanti pengumumannya hari Minggu. Kak Marta titip ke kakak berikutnya. Oke. Oke. Sudah ya, bisa semua ya. Nanti di-share juga di grup WhatsApp dengan orang tua. Kita mau masuk dalam pujian penutup. Lagunya tiap orang yang mendengar kayaknya 161. Yang
berdoa. Kita mau doa syafaat, doa persembahan, doa penutup. Terakhir kita mau doa Bapa kami. Ya, habis doa Bapa kami kita mau nyanyi Oh berkati kami. Kariski, dia dulu ya. Aku penutup. Nanti sisa-sisanya kalau gue udah lupa ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Belum pada bertutup mata. Andrea, Tika, Angel, Andreas, Raymond, Valen, Angel, Michael. Valen lagi di mobil. Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kakak Tika tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar tentang Musa. Tuhan, kiranya mau berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang setia akan Tuhan. Hanya menyembah Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa pada siang hari ini. Kalau tadi kami boleh memberikan persembahan, Tuhan kiranya mau berkati persembahan yang boleh kami berikan tadi untuk dapat Tuhan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa pada siang hari ini untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir dalam pelayanan IMPA lewat daring. Jikalau mereka sakit di rumah mereka, Tuhan kiranya mau berkati mereka. Tuhan mau sembuhkan mereka dengan obat-obatan yang mereka minum, juga Tuhan mau biarkan orang tua yang merawat juga dapat merawat dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang setiap hari mencari nafkah untuk kami anak-anaknya. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan mau berkati mereka, berikan mereka rezeki yang berlimpah-limpah. Tuhan juga mau berkati untuk gereja-gereja yang hari ini melaksanakan ibadah. Tuhan berkati semua gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan, yang hari ini melaksanakan ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan kiranya berkati jemaat-jemaat-Mu, juga terkhusus untuk gereja kami, GPIB Kasih Setia. Tuhan, kami mempunyai kerinduan untuk memiliki gedung gereja. Tuhan kiranya mau berkati untuk setiap hal yang kami lakukan untuk mendapatkan gedung gereja. Tuhan sendiri yang mau memberikan gedung gereja itu bukan untuk GPIB kami, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan yang saat ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk panitia Natal yang saat ini terbentuk. Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan menyusun acara untuk Natal, juga mencari dana untuk Natal. Kiranya memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus kiranya mau selalu memberkati mereka. Tuhan Yesus kiranya menuntun kehidupan mereka hari lepas hari di dalam setiap kehidupan yang mereka boleh lakukan, baik dalam pekerjaannya, di dalam orang tua kami yang bekerja di rumah, ataupun di mereka yang sedang dimanapun berada. Tuhan Yesus kiranya mau selalu sertai dan lindungi mereka. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Mungkin saat ini sudah ada yang mulai tatap muka. Tuhan kiranya berkati kami, lindungi kami dari segala virus yang saat ini sedang melanda. Kami yakin Engkau boleh selalu memberkati kami dan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh bersekolah dengan baik dan mendengarkan segala ajaran dari guru kami dengan baik juga. Begitupun kami yang sekolah masih dengan daring, Tuhan kiranya boleh tetap jagai dan sertai kami juga, berkati kami meskipun kami masih belajar secara daring. Kami yakin juga Tuhan Yesus akan menyertai kami di dalam kami menuntut ilmu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Segala macam permasalahan yang ada di dalam negara ini, kami hanya mau pertaruhkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Yesus akan menyelesaikan segala masalah yang ada. Berkati pemerintahan kami, dari Bapak Jokowi hingga pemerintahan yang terendah, RT dan RW. Tuhan kiranya memberikan mereka hikmat dan bijaksana yang hanya dari Tuhan saja,
di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membenahi seluruh pekerjaan yang ada di negara ini. Berkati kami juga Tuhan sebagai warga negara, berikan kami pikiran yang bijak, agar kami boleh menaati segala perintah yang pemerintah kami buat. Karena kami yakin semua yang dibuat itu adalah baik untuk kami warga negara Indonesia. Berkati juga semua warga yang saat ini sedang sakit, baik itu yang terkena corona ataupun penyakit yang lainnya. Tuhan Yesus kiranya boleh sembuhkan mereka dan mereka dapat beraktivitas dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk saat teduh kembali adik-adik. Jangan tutup dulu, jangan leave dulu. Kita mau foto-foto. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan. Kita foto dulu ya. Sudah siap gayanya? 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Dadah.